Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Kita ketemu lagi di Web Channel yang membahas tentang tutorial Minitab untuk pemula. Untuk kali ini, kita akan membahas basic statistik. Apa yang dimaksud statistik? Adalah ilmu pengetahuan yang berhadapan dengan koleksi, penggolongan, analisa, dan penafsiran dari data dan fakta kuantitatif. Atau dengan kata lain, bahasa yang menguraikan dan meneliti variabilitas fisik dari suatu proses. Itu yang dimaksud dengan statistik. Di dalam basic statistik, salah satu bahasan yang sering disampaikan adalah terkait dengan variasi proses. Variasi proses itu kalau kita gambarkan sebagai distribusi akan terbentuk seperti ini, yaitu distribusi normal, di mana bentuknya seperti lonceng, kiri dan kanan seimbang, ya. Dan di nilai pertengahan dari kurva ini adalah nilai mean. Ya. Kemudian kalau kita ngomongin variasi proses, maka kita sebetulnya mau membicarakan rentang antara nilai minimal terhadap nilai maksimal. Nilai minimal dan nilai maksimal itu akan tergambar di dalam kurva ini. Semakin kurvanya semakin gemuk, maka sudah bisa dipastikan jarak antara nilai minimal dengan nilai maksimal jauh. Dan ini selain nilai rentang antara nilai minimal dan nilai maksimal, juga ada ukuran yang lain, yaitu standar deviasi. Kalau digambarkan di sini, standar deviasi itu adalah 3/4 dari tinggi batang ini ditarik ke samping ke kiri atau kanan sampai menyentuh garis kurva, itulah satu deviasi. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau kita punya data mentah seperti ini, dari periode waktu ke waktu yang kita catat, misalnya data penjualan, jumlah datanya ada 25, N sama dengan 25. Data yang kita sajikan seperti ini, sebetulnya kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa terkait dengan sekelompok data ini. Akan beda halnya kalau data itu sudah disajikan dalam bentuk tampilan grafik seperti ini. Setidaknya dengan tampilan grafik seperti ini, kita lihat lokasinya ada di mana. Lokasi itu nilai pertengahan atau nilai rata-rata, dan dispersi, yaitu rentang antara nilai minimal terhadap nilai maksimal. Atau bisa juga ada tidaknya bentuk yang tidak wajar. Misalnya ada dua kelompok data yang terkumpul menjadi satu, itu biasanya datanya akan terbentuk ada dua puncak, ya, ada dua puncak. Jadi seperti ini, kemudian seperti ini lagi. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada dua kelompok yang berbeda tercampur menjadi satu. Basic statistik, ya, akan tergambar tidak hanya dalam bentuk grafik seperti itu, tapi akan menunjukkan di mana nilai mean, berapa nilai deviasinya, dan berapa nilai maksimum dan minimumnya. Ini lebih informatif, ya, dibanding dengan tampilan yang kedua, apalagi tampilan yang pertama. Apa yang ingin kita pahami tentang satu set data berhubungan dengan suatu proses output?
Apakah data yang disajikan adalah data homogen, di mana data memusat, apakah data menyebar, apakah stabil, apakah mampu memenuhi persyaratan yang diinginkan pelanggan. Lokasi dan dispersi, salah satu ukuran dari distribusi data. Ukurannya adalah min, median, dan mode atau nilai yang paling sering muncul. Ini adalah ukuran-ukuran dari lokasi. Sedangkan ukuran dari dispersi adalah standar deviasi, range, antara nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil dalam kelompok data tersebut. Dan berikutnya adalah interquartile range, yaitu selisih antara first quartile dan third quartile. Ditunjukkan dalam box plot biasanya. Kemudian selain itu kita juga melihat bentuk. Ukuran dari bentuk yang kita kenal adalah skew atau kecondongan atau derajat dari ketidaksamaan dari suatu distribusi. Ini adalah contoh miring ke kiri. Ya. Sedangkan ini adalah contoh yang miring ke kanan. Inilah skew. Sedangkan kurtosis atau derajat terhadap puncak dari distribusi itu tergambar seperti ini. Seperti ini. Akan beda dengan seperti ini. Ya, inilah derajat masing-masing derajat terhadap puncak dari suatu distribusi. Bagaimana proses output dapat berubah? Ketika input kita, ya kita ukur sebetulnya di sana sudah ada yang namanya deviasi. Kemudian setelah kita proses, maka akan terjadi pergeseran atau terjadi perubahan penyebaran. Bisa jadi deviasinya itu masih mendekati sama, tapi ada pergeseran nilai dari rata-rata. Atau nilai rata-ratanya tetap sama atau mendekati, tapi terjadi perubahan deviasi. Inilah ketika suatu proses itu terjadi. Min dan standar deviasi. Ini menunjukkan lokasi dan dispersi. Ya. Min ditandai dengan mu seperti ini, standar deviasi ditandai dengan simbol seperti ini. Min dan standar deviasi, tadi yang slide sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di dalam proses biasanya akan terjadi pergeseran nilai rata-rata. Meskipun nilai deviasinya itu sama. Bahkan juga bisa terjadi rata-ratanya bergeser dan deviasinya juga bergeser. Berikutnya ini juga kemungkinan rata-ratanya sama, deviasinya berbeda. Jadi sebetulnya ada 3 kemungkinan ya. Ukuran dari lokasi. Ini ada rata-rata. Rata-rata itu kalau kita simbolkan dalam formula seperti ini, jumlah XN dibagi dengan N itu rata-rata. Sedangkan standar deviasi kalau kita formulasikan adalah akar dari jumlah X dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N1. Ukuran lokasi yang lain, ada median. Asumsi bahwa X1, X2, dan X3 sampai dengan Xn adalah daftar data sampel yang diurutkan dalam urutan menaik. Kemudian jika N-nya itu ganjil, maka nilai median adalah nilai pertengahan. Dan jika N-nya adalah genap, maka nilai median adalah
rata-rata dari nilai pertengahan. Kita akan simulasikan basic statistik ini menggunakan Minitab. Menunya ada di basic statistik, kemudian display descriptive statistik dan graphical summary. Saya sudah siapkan datanya. Data SIP A akan coba kita lihat basic statistiknya akan seperti apa. Jadi basic statistik, graphical summary. Data yang akan kita select adalah data SIP A. Dan oke. Inilah tampilan dari statistik deskripsi. Di mana di dalam statistik deskripsi ada nilai mean, ada standar deviasi, ada varian, ada skew, ada kurtosis dan N. Kemudian ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada median, first quartile dan third quartile. Dan di dalam graphical terdapat box plot. Ada satu nilai yang outlier. Nah, kira-kira tampilan grafiknya seperti ini. Kalau teman-teman mau melihat hasil statistik deskripsi dari SIP A di luar graphical tadi, teman-teman bisa arahkan ke Windows Session. Inilah statistik deskripsi untuk SIP A. Ya, variabelnya adalah SIP A, jumlah datanya ada 20, dan ada yang outlier, dan ini nilai min-nya adalah 33,40, standar error dari min adalah 1,9, standar deviasinya adalah 8,75, dan seterusnya. Itulah tampilan statistik deskriptif untuk basic statistik kali ini. Baik, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun ini tidak banyak, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tolong kalau teman-teman merasa ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini. Karena saya setiap 2 hari sekali akan upload video-video yang baru terkait dengan tutorial Minitab untuk pemula ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.